Allah Azza wa Jal di surat Ali Imran ayat 185 berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Ingat, mau ada pandemi, mau ada Omikron, mau ada nggak tahu apa lagi nanti yang datang, mau ada bencana alam, mau ada peperangan, mau tidak ada apa-apa, semua akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian itu akan disempurnakan pahala buat kalian pada hari kiamat. Kita puasa sunnah bulan Sya'ban, ada orang nggak puasa. Kan sama aja. Kadang-kadang kita ngeliat orang ini nggak puasa, walau sholat di masjid, Ustadz. Tapi Ustadz, mobilnya ganti lagi, HP-nya baru, rumahnya bagus, anak ini soft pertama terus. Allahu Akbar. Ya, maka Allah sebutkan yang kita amalkan ini bukan untuk dunia. Maka Allah katakan pahala buat kalian. Hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa satu langkah diangkat derajatnya kalau ke masjid, dihapuskan dosanya, dikasih pahala. Kapan? Pulang dari masjid antum langsung dapat di rumahnya? Enggak. Nanti hari kiamat. Maka usahakan kelelahan kita itu lillahi ta'ala. Jangan sampai kita lelah ya datang ke masjid ada perasaan ria, perasaan ujub dengan diri kita, nggak dapat apa-apa kita nantinya, la fid dunya wala fil akhir. Lalu Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, dia tuh orang sukses. Kita kadangkala punya target dalam kehidupan ini terlalu rendah. Semangat, energi, waktu yang dicurahkan. Antum lihat orang kalau lagi main bola 45 menit kali 2. Siapa yang suka main bola? Nah, jamaah siapa yang suka main bola? Anak kasih hadiah. Kirim ke belakang sana. Ada yang suka main bola. Nah, baik, antum berdiri. Anak ingin tanya sama antum sesuatu. Iya. Ketika antum berada di lapangan bola, target antum itu apa? Mencetak gol. Jazakallah khair. Syukur. Dapat apa kalau mencetak gol? Dapat capek aja. Lari sana, lari sini, terus jamaah berjuang. Bahkan kalau pemain profesional itu sebelum turun ke lapangan bola, dia itu sudah terlatih jamaah. Latihan terus, makannya diatur, tidurnya diatur. Tujuannya apa? Bas nyetak gol. Untuk mencetak gol aja orang itu perlu latihan, perlu berjuang, perlu mengatur hidup mereka. Bagaimana yang ingin masuk surga? Apakah semangatnya seperti semangat mau mencetak gol? Kadang-kala enggak. Santai. Allah Maha Pengampun. Ini kadang-kala orang yang sudah ngaji, yang udah belajar, dia meremehkan dosa. Ustaz, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Betul. Sudah, yang penting anak la ilaha illallah aja udah. Subhanallah jemaah. Tolong target kita ini. Di surga itu ada 100 derajat. Ada 100 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang satunya kama bainas sama'i wal ardh.
Jaraknya seperti langit dan bumi ini. Dan ada orang-orang yang kalau targetnya rendah, anak-anak kuliah, kita bisa lihatlah, yang mau kumlot belajar sungguh-sungguh ke perpustakaan ya, waktu dia habiskan untuk mengkaji pelajaran dia. Tapi yang targetnya yang penting lulus. Kira-kira apa yang dilakukan? Datangnya telat, di kelas main handphone. Karena target dia yang penting lulus. Biasanya target yang penting lulus ini nggak lulus. Kalaupun lulus nyontek. Karena target dia memang yang penting lulus. Target dia sangat rendah sekali jam. Makanya dia nggak bersungguh-sungguh. Tergantung antum. Antum targetnya apa sekarang? Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Karena apa? Di bulan ini amalan diangkat, kata dia. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Coba kita setiap hari, malam hari antum lihat amalan hari ini apa yang diangkat ya? Apa keistimewaan hari ini buat ana? Alhamdulillah ana tadi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 230 kali. Alhamdulillah ya Allah. Ana tadi bersolawat 120 kali. Ana tadi sholat duha ana tadi berapa? Alhamdulillah ana selama hidup sholat duha 2 rakaat. Hari ini ana bisa 8 rakaat. Alhamdulillah. Ada target jemaah. Ada sesuatu yang kita ingin laporkan. Dibawa sama malaikat, fulan berubah di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena dia ingin dimasukkan ke surga. Dia ingin amalan diangkat, dosanya diampuni. Maka cukup, yang berbuat dosa berhenti sudah. Yang terganggu dengan handphonenya, matikan handphonenya. Sebagian kita mungkin bulan Sya'ban ini perlu menaruh power banknya. Ditaruh power bank. Anak pakai handphone sampai habis baterai. Habis selesai. Sebagian kita enggak kan, habis power bank. Power banknya dicolokin lagi kah? Kan, dia takut banget sama handphone antum, seperti itu. Subhanallah, hibbati fillah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Azza wa Jal, kesenangan hidup dunia ini hanya menipu. Pada suatu hari, di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan suatu hari kita duduk bersama Nabi SAW. Tahu-tahu Nabi melihat ada segerombolan orang yang kumpul. Nabi bertanya, ala ma ijtama'a haula. Mereka kumpul ngapain? Oh, mereka lagi gali kuburan ya Rasulullah. Mereka lagi gali kuburan, artinya belum, mungkin jenazahnya belum dibawa ya, mereka masih gali kuburannya. Nabi SAW tahu-tahu dengar gali kuburan, beliau bangkit, beliau terburu-buru berangkat menuju kuburan itu. Kemudian di depan kuburan itu beliau bersimpuh. Al-Bara' mengatakan, akhirnya aku menghadap Nabi SAW dari arah yang berlawanan. Aku mau ngelihat Nabi ngapain sih. Fabaka hatta balla thara min dumu'i. Beliau menangis sampai basah, tanah di depan Nabi SAW itu basah. Pernah kita nangis seperti itu jemaah? Ini Nabi SAW yang tadi dosanya sudah diampuni, yang lalu dan akan datang. Thumma aqbala alaina. Setelah beliau menghabiskan air matanya, beliau kemudian menghadap kepada kami mengatakan, ai ikhwani limithli hadzal yaum fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, untuk yang seperti ini, untuk yang seperti hari ini nih, hendaklah kalian persiapan. Apa persiapan kita jemaah? Ya,
Ana sendiri kadangkala kalau baca hadis-hadis seperti ini, ana bertanya kepada diri ana, antum apa persiapannya? Coba kita buka koper kita kalau kita mau perjalanan jauh. Isinya semuanya siap. Ketika kita tahu kita akan lewat tol, kita akan isi e-tol kita, dan kita akan letakkan di tempat yang mudah. Bahkan ada yang e-tolnya kasih apa? Kasih tongkat. Dia ingin kemudahan dalam perjalanan dia. Dulu kalau Anda melakukan perjalanan sama orang tua, itu biasanya beberapa hari sebelumnya sudah bikin lontong yang ada isi dagingnya. Apa namanya? Arem-arem. Arem-arem disiapin ya. Nanti bawa termos isinya teh apa sih? Karena kita mau melakukan perjalanan, jemaah. Kita ini kadangkala persiapan untuk perjalanan nggak ada, yang ada persiapan untuk tinggal. Untuk tinggal di sini, di BSD. Antum persiapan itu. Antum isi rumah antum dengan segala yang antum butuhkan. Nggak apa-apa, silahkan. Tapi untuk perjalanan tolong diisi juga gitu. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sering-sering mengingat hadhimul ladzat. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yakni maut, kematian ini. Sehingga orang kalau ingat dia akan persiapan. Tapi kalau tidak ingat, ya udah. Biasanya kalau pulang dari kajian, semangat. Nanti kumpul sama istri, kumpul sama anak, ngelihat isi dompetnya, mulai yang didengarkan di kajian lupa sedikit-sedikit. Wajar, gak masalah. Nanti datang kajian lagi untuk dicas kembali. Ana Ustaz, terus terang Ustaz, ana ini kalau baterai HP itu sudah mulai dicas sedikit cepat habis ya, apa namanya? Apa? Soak. Hah? Udah mulai soak gitu jemaah. Akhirnya orang ini sering-sering mengecas handphonenya. Kita lihat dia, belum setengah hari udah dicas lagi. Terus cas seperti itu. Tapi kalau sudah lemah, ahsan diganti baterainya. Kita pun kadang-kala seperti itu. Perlu ganti baterai. Perlu ganti suasana. Perlu ganti kawan. Perlu ganti majelis. Supaya baterai kita nggak cepat habis. Dunia ini Allah menyebutnya la'ibun walahu, permainan dan senda gurau. Kita lihat semua bermain-main. Apalagi dengan adanya handphone, semakin lengkap permainan itu. Manusia terus berebut harta, tidak puas memandang wanita, berburu tahta. Yang muda, yang tua, tenggelam dalam buayan dunia ini. Dia berpikir akan hidup lebih lama di muka bumi ini dengan banyaknya harta dia. Dia berpikir kalau dia berkuasa, maka anak akan tambah usianya. Nggak ada. Semua sudah ditetapkan. Dan kematian ini tidak kenal orang kaya, orang miskin. Nggak kenal orang tua, anak muda. Allah Azza wa Jalla mengatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau datang ajalnya, waktunya telah tiba, selesai. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Makanya orang kalau sudah datang kematian, dia mulai kebayang. Ada yang mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Kenapa? Karena semua kelezatan putus sudah jemaah.
Semua hasil usaha dia tiada guna. Maka dia ingin balik. Ketika Allah menganjurkan kita untuk bersedekah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kalian sedekah sebelum datang kematian. Loh, kapan datangnya kematian? Nggak tahu. Berarti sedekahnya kapan? Ya sekarang. Kalau engkau pagi jangan nunggu sore, bisa jadi kematian datang waktu duha. Kalau engkau sedang waktu duha, oh nantilah aku mau sedekah. Sekarang sedekahnya. Karena belum tentu kita sampai ke waktu maghrib. Ketika datang kematian, orang ini mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau undur umurku, waktuku sedikit, 5 menit umpamanya. Dia minta. Karena dalam waktu 5 menit itu dia bisa ngomong banyak. Dia bisa mengatakan, ya rumahku yang di sana itu wakaf buat masjid ukhuwah. Tapi sudah mati bisa ngomong kayak gitu? Nggak bisa. Mobil anak kayaknya buat operasional masjid. Udah mati. Anakmu mau? Nggak ada. Anak ini cinta sama orang tuanya. Tapi kalau urusan harta berantem sama kakaknya kadang-kadang. Itu yang terjadi. Coba kita renungkan jamaah. Kalau kita sedang melihat manusia yang biasa duduk bersama kita, tertawa, tersenyum, makan bareng kita, tahu-tahu berada dalam bungkusan kain kafan. Kalau itu kawan antum, antum akan buka, antum akan lihat dia. Sekarang coba kita bayangkan kita yang ada di dalam kafan itu. Kita mau dibawa sama mereka ke tempat yang sempit. Kemudian akan ditutup pakai kayu jemaah. Kita ngelihatnya kadang-kala nggak tahu di sini pakai sirap, kalau di Jember kadang-kala pakai bambu. Bambunya. Gimana kalau ana yang ada di dalam sana? Semua orang teriak-teriak kadang-kala hanya untuk membuang kita. Ada anak-anak yang mengatakan, Bapak biarlah di rumah seminggu karena bapaknya mati. Kenapa? Aku kepingin ngelihat bapak 7 hari lagi. Nggak ada. Anaknya mengatakan bismillah sudah, cepetan. Cepat dikuburkan. Gimana kalau kita yang ada di tempat itu? Selesai ditutup dengan tanah, ditinggal. Bayangkan malam pertama antum di situ. Makanya kita lihat jamaah, orang itu kalau mau dipenjara takut dia, hanya dipenjara. Berapa kelezatan yang harus dia tinggalkan ketika dia dipenjara? Di penjara masih dikasih makan, di penjara itu masih boleh tidur, di penjara itu masih boleh dikunjungin. Tapi kita melihat bagaimana orang berusaha untuk tidak dipenjara. Padahal kasusnya benar, dia melakukan perbuatan dosa. Dia sogok hakimnya kadangkala, dia sogok jaksanya. Dia berbuat macam-macam supaya tidak dipenjara. Kalau dipenjara 12 tahun dia berharap gimana jadi 2 tahun. Bagaimana jadi lebih ringan lagi. Itu dilakukan manusia. Kelezatan yang dia tinggalkan banyak hanya dengan dipenjara. Bagaimana dengan kematian? Semua kelezatan yang dia biasa merasakan di dunia hilang semuanya. Lalu Ibnu Jauzi berdoa, Allahumma in adzabtani ghadar. Ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu. Li'alla yuqal, agar supaya tidak tersebar pembicaraan azab man da'a ilaih,
Azaba man dalla ilai, supaya orang-orang nggak ngomong